Dunia pendidikan Indonesia berutang besar pada pesantren. Sebab jauh sebelum ada sistem pendidikan formal yang sekarang kita kenal, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang diterapkan luas di Indonesia. Pada umumnya, pesantren berawal dan berpusat pada sosok kiai yang memiliki ilmu untuk dibagi. Para santri datang mengaji, bahkan sebagian mondok di sana. Karena itu tempat itu disebut pondok pesantrian atau pondok pesantren. Dulu di pesantren para santri hanya belajar ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, nahwu syorof, dan lain-lain. Tapi kini pesantren pada umumnya telah menerapkan program terpadu pendidikan agama dan umum seperti sains, sosial hingga ilmu kejuruan. Maka tak heran jika kini lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Banyak lulusan pesantren yang kuliah di perguruan tinggi umum seperti ITB, UI, UGM, dan lain-lain. Lulusan pesantren selain tersebar di Mesir, Timur Tengah, juga tak sedikit yang kuliah di Eropa dan Amerika. Alumni pesantren bukan hanya jadi dai dan ulama, tak sedikit yang menjadi pengusaha, pejabat, bahkan presiden. Metode pembelajaran pesantren awalnya bersifat personal dan informal yang disebut dengan sorogan. Kiai mengajarkan materi sesuai dengan capaian dan kemampuan si santri. Tapi kini, pada umumnya, pesantren telah menerapkan metode pengajaran klasikal seperti sekolah pada umumnya. Sekolah asrama atau boarding school memang bukan hanya milik pesantren, tapi konsep mondok di pesantren sangat khas. Bukan hanya melatih kemandirian, tapi juga melatih kedisiplinan ibadah ritual dan pembentukan spiritual. Pendidikan karakter yang sekarang menjadi tema sentral dalam pendidikan modern telah menjadi inti pendidikan pesantren selama berabad-abad. Adab sebelum ilmu, character before knowledge adalah prinsip pendidikan pesantren. Bukan hal yang aneh jika seorang santri harus berkhidmat kepada kiai selama bertahun-tahun tanpa diajarkan satu kitab pun. Kiai bertujuan membentuk adab sang santri sampai betul-betul siap menerima ilmu. Karena tujuan pendidikan bukan hanya taklim, pengajaran, tapi juga takdib, pembentukan karakter. Jika sekolah modern kini tengah ramai-ramai back to nature dengan konsep sekolah alam, maka pesantren sejak dulu telah bersatu dengan alam. Pesantren bukan tempat yang terisolasi dari alam sekitar. Masjid, asrama, sawah, dan kebun selalu menjadi kesatuan yang tak terpisahkan membentuk lingkungan pesantren. Kegiatan belajar tidak terbatas pada mengaji di surau, tapi juga menggarap lahan, memelihara lingkungan adalah bagian pembelajaran di pesantren. Di tengah komersialisasi pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai wilayah elit yang tak peka sosial, pesantren menunjukkan sebaliknya. Tak ada benteng yang memisahkan pesantren dari lingkungan sekitar. Pesantren selalu menjadi bagian dari masyarakat, aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan melestarikan budaya lokal. Santri-santri disebar ke masyarakat bukan hanya untuk berceramah, tapi juga untuk mengabdi. Pesantren mengajarkan Islam hingga intinya, yaitu sebagai agama rahmatan lil alamin. Memperjuangkan kemanusiaan, menghormati perbedaan, menumbuhkan cinta tanah air. Sejarah membuktikan para kiai dan santri berada di barisan depan membela republik ini bersama semua elemen bangsa tanpa melihat perbedaan. Perbedaan dipandang sebagai rahmat, bukan laknat. Karena itu, intoleransi, takfirisme, radikalisme tak mendapat tempat dalam tradisi pesantren. Pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tapi juga tempat merawat kekayaan budaya bangsa. Tak berlebihan jika Martin van Bruynesen menyebut pesantren sebagai one of Indonesia's great tradition.